Lembaga Indonesia dan tidak cukup dan tapi kesehatan mental. Ants are not meant to serve grasshoppers. Stop bullying, ingat guys ya. No one can make you feel inferior without your consent. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa martabat manusia seharusnya tidak dapat diruntuhkan hanya oleh kata-kata orang lain. Namun, dalam realitas dunia digital saat ini, cyberbullying telah membuat banyak orang, termasuk mahasiswa, yang merasa tertekan, terluka, dan juga kehilangan rasa aman itu sendiri. Inilah yang menjadikan kesadaran hukum digital menjadi sangat penting dalam kehidupan kampus dan bermasyarakat. Cyberbullying tidak lagi menjadi masalah sepele atau sekedar candaan saja. Ia telah menjadi bentuk kekerasan digital yang berdampak nyata terhadap kesehatan mental, reputasi, bahkan perkembangan akademik mahasiswa. Kasus seperti yang dialami oleh Zahra Nisar Fadlan, mahasiswa ITB, yang menjadi korban body shaming secara massal di sosial media, menunjukkan bahwa mahasiswa yang meskipun memiliki prestasi luar biasa pun tetap rentan menjadi target kekerasan digital. Dari fenomena tersebut, mini riset ini berusaha menjawab pertanyaan, seberapa besar kesadaran hukum mahasiswa FPIPS UPI terhadap tindakan cyberbullying? Berdasarkan analisis yang saya lakukan, terdapat 4 temuan penting. Yang pertama, yakni mahasiswa FPIPS UPI itu sudah mengetahui bahwa cyberbullying itu salah. Namun, sebagian besar pula tidak memahami dasar hukum yang mengaturnya, termasuk pasal 27 ayat 3 UU ITE dan mekanisme pelaporannya kepada aparat. Yang kedua, kesadaran hukum digital masih rendah. Banyak mahasiswa belum memahami konsekuensi pidana, hak korban, serta pentingnya bukti digital seperti tangkapan layar atau tautan asli. Yang ketiga, cyberbullying sering dianggap sekedar bercanda. Body shaming, hinaan, dan komentar merendahkan sering dinormalisasi, padahal tindakan tersebut tetap memenuhi unsur pelanggaran hukum. Yang keempat, tidak adanya edukasi hukum digital yang terus terstruktur di kampus. Akibatnya, mahasiswa belajar hukum digital hanya dari media sosial, opini publik, atau pengalaman pribadi saja. Indonesia sebenarnya memiliki regulasi melalui UU ITE dan beberapa ketentuan dalam KUH pidana. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan. Yang pertama, belum adanya pasal khusus tentang cyberbullying, sehingga penanganan kasus sering tidak komprehensif. Yang kedua, pelaku anonim dan jejak digital mudah dihapus, menyulitkan proses pembuktian forensik. Jadi, makanya tadi lebih baik di screenshot lebih dulu. Yang ketiga, aparat belum memiliki kapasitas digital forensik yang merata terutama di daerah. Yang keempat, masyarakat dan mahasiswa kurang memahami hak dan kewajiban digital, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Hasil perlindungan terhadap korban belum optimal dan penindakan terhadap pelaku masih lemah. Jika kita melihat negara lain, seperti yang pertama ada Jepang, menerapkan cyberbullying prevention action yang mewajibkan platform menghapus konten perundungan dalam 24 jam dan memberikan edukasi digital di institusi pendidikan. Yang kedua, di Korea Selatan, memiliki mekanisme integratif melalui kerjasama antara sekolah, polisi, konselor, dan juga platform digital. Dua negara ini menunjukkan bahwa regulasi yang jelas, cepat, dan preventif mampu mengurangi dampak cyberbullying secara signifikan. Temuan riset ini beberapa rekomendasi dapat diterapkan. Yang pertama, solusi tingkat negara terlebih dahulu. Bisa melakukan revisi UU ITE dengan pasal khusus cyberbullying itu sendiri. Yang kedua, memperkuat kemampuan aparat dalam digital forensik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan platform digital dalam hal modernisasi. Nah, solusi tingkat kampus itu ada di fokusnya ke mahasiswa FPIPS UPI, menyelenggarakan pelatihan literasi hukum digital untuk seluruh mahasiswa dan juga sivitas akademika FPIPS UPI. Yang kedua, membuat SOP pelaporan cyberbullying di fakultas. Yang ketiga, menyediakan layanan konseling dan juga advokasi hukum. Yang selanjutnya, melakukan kampanye anti cyberbullying secara berkala. Lalu untuk solusi untuk mahasiswa secara general itu apa? Yang pertama, mengutamakan etika digital dan berpikir sebelum berkomentar. Yang kedua, menyimpan bukti digital jika menjadi korban dari cyberbullying. Yang terakhir, membangun budaya empati dan menghormati martabat orang lain.
Dari mini riset ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum terhadap cyberbullying di kalangan mahasiswa FIPS UI masih perlu ditingkatkan secara serius, baik melalui regulasi negara, kebijakan kampus, maupun kesadaran individu. Sebagai penutup, saya ingin kembali mengingatkan kutipan dari Eleanor Roosevelt, yakni "No one can make you feel inferior without your consent." Semoga hasil riset ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, manusiawi, dan bermartabat.